Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Istiqomah. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kondisi geografisnya, siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Tujuan pembelajaran yang kedua, dengan menggunakan bahan tanah liat atau lilin malam atau adonan Play-Doh, siswa mampu membuat patung dengan lebih terampil. Kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Rakyat Laos hidup di sekitar pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia atau dijuluki Gajah Putih, Negara Seribu Pagoda, Lumbung Padi ASEAN. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, sungsen atau wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting yaitu Mekong dan Sungai Songkha. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Pembelajaran 1, kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Sekarang, lengkapilah diagram Venn-mu. Sebagai contoh, negara Indonesia dan Malaysia. Nah, persamaan dari kedua negara tersebut yaitu penduduknya bermata pencaharian di bidang perindustrian, pertanian, dan tekstil, mengekspor hasil bumi seperti minyak dan gas bumi, serta hasil pertambangan lainnya. Perbedaannya, negara Indonesia
keindahan alam sebagai penunjang di sektor pariwisata, ragam sumber daya yang sangat kaya. Negara kepulauan memiliki hasil laut yang melimpah. Sedangkan negara Malaysia, perdagangan internasional, penghasil biji timah terbesar di dunia, mengekspor peralatan elektronik, produk dari kayu, dan bahan-bahan kimia. Foto di samping adalah patung di Indramayu. Buah mangga merupakan identitas kota tersebut. Begitu pula dengan patung rusa. Banyak seniman menggunakan benda atau makhluk hidup di sekitar sebagai inspirasi mereka. Nah, anak-anak, patung apa yang akan kamu buat? Langkah pembuatan patung yang pertama, membuat sketsa. Sketsa adalah gambar kasar yang bersifat sementara. Yang kedua, memilih alat dan bahan. Bahan lunak contohnya plastisin, play-doh, tanah liat, dan lilin. Bahan kasar contohnya batu dan kayu. Langkah yang ketiga, memilih teknik pembuatan. Teknik pembuatan menyesuaikan bahan yang digunakan. Pengolahan bahan lunak dapat menggunakan teknik tekan dan cetak. Pengolahan bahan keras dengan teknik memahat dan konstruksi. Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Nah, sekian pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.